Yeah. I mean, they don't even know who One Direction is, so. Here I come. Hai semuanya, balik lagi di channel rekap film yang terus berkembang ini. Pada kesempatan kali ini, gue Abang Admin akan membawakan alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Visit. Ini merupakan film horor rilisan tahun 2015 lalu, dengan gaya found footage atau mockumentary, mirip film-film seperti Blair Witch Project atau Paranormal Activity. Menceritakan tentang kakak beradik yang liburan ke rumah kakek nenek mereka. Di awal semua terasa normal, sampai perlahan mereka sadar ada yang gak beres dengan si kakek dan nenek. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe channel ini, supaya kalian gak ketinggalan video baru. Kalian juga bisa komen apapun kecuali hate speech, karena nanti komen yang menarik bakal gue bacain di video selanjutnya. Oke, gak usah berlama-lama lagi, sekarang kita mulai aja alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang perempuan, bernama Loretta, yang sedang bicara di depan sebuah kamera. Ia di sini sedang menceritakan tentang hubungan dengan kedua orang tuanya yang tidak harmonis, karena Loretta memilih menikah dengan laki-laki yang tak mereka restui. Beberapa tahun kemudian, Loretta pun bercerai dengan sang suami yang ternyata malah berselingkuh, sehingga kini Loretta harus mengasuh dua anaknya sendirian. Pada suatu hari, orang tua Loretta meminta bertemu dengan cucu-cucunya. Awalnya Loretta menolak karena hubungannya yang masih belum membaik, tapi karena dua anaknya terus membujuknya, alhasil Loretta pun mengizinkan dua anaknya itu pergi selama seminggu untuk mengunjungi kakek dan neneknya tersebut. Setelah itu kita pun tahu, ternyata sejak tadi yang merekam semua ini adalah anak pertama Loretta, yang bernama Becca. Becca merekam ini karena ingin membuat sebuah film dokumenternya sendiri saat mengunjungi rumah kakek dan neneknya. Singkat cerita, Loretta pun akhirnya mengantar dua anaknya lalu melepas mereka berdua di stasiun. Disebutkan, kalau Loretta akan menjemput dua anaknya itu di hari Sabtu pekan depan. Sesudah itu, di dalam kereta selama perjalanan, Becca bersama sang adik, yang bernama Tyler merekam dirinya sendiri dan bicara ala-ala seorang vlogger. Becca memberitahu, kalau ibunya kini sudah punya pacar baru, dan ia juga sangat bersemangat karena akhirnya ia dan adiknya akan segera bertemu dengan kakek dan neneknya untuk pertama kali. Di sini, kita juga bisa lihat karakter Tyler, adik dari Becca yang sangat mudah akrab dengan orang baru, dan ia juga sangat menyukai musik rap. Namun, diketahui kalau Tyler juga mengidap OCD, yang membuat emosinya labil saat berada di tempat yang kotor. Maybe I can rap at the end of your documentary. As you see, Mr. Singh, my pediatrician, just confirmed for me because I'm not a sensitive bloke. Oh, then we... Beberapa saat kemudian, Becca dan Tyler akhirnya sampai di kota Masonville, tempat kakek dan nenek mereka tinggal. Di stasiun, nampak kakek dan nenek mereka, yang kita panggil saja Papap dan Nana, datang untuk menjemput. Sebelum itu, Becca lebih dulu merekam Papap dan Nana, lalu memperkenalkan mereka sebagai kakek dan neneknya. These pretzels? Yes, I did. He's a farmer now, but they also volunteer as counselor. Maria Bella Jameson. My name. Singkat cerita, Becca dan Tyler akhirnya sampai di rumah Papap dan Nana. Mereka berdua nampak senang bisa datang ke rumah masa kecil ibunya. Becca lalu merekam berbagai tempat, setelah itu ia dan Tyler mulai mengobrol dengan Papap serta Nana. Di sini nampak Papap dan Nana adalah kakek nenek yang memiliki sifat begitu hangat. Then a beehive has bees. So it didn't surprise... Okay. About pineapple. Yeah. Kemudian Becca dan Tyler pun masuk ke kamar mereka. Di sini Papa memberitahu cucu-cucunya itu agar tidak turun ke basement, karena banyak jamur di sana. Selesai menata kamar dan lain-lainnya, Becca dan Tyler pun melakukan panggilan video dengan ibu mereka, untuk memberitahu bahwa mereka baik-baik saja, dan mereka senang karena sudah bertemu Papap dan Nana. Sesudah itu, Becca pun memberikan Tyler kamera lain, agar nantinya ia juga bisa membantunya membuat film dokumenter ini. Pada sore hari, Tyler melihat Papap sedang masuk ke sebuah pondok kecil di belakang rumahnya. Tapi anehnya saat Tyler memanggilnya, Papap nampak tak memperdulikannya. Kemudian saat malam, Papa bicara pada Becca dan Tyler. Ia memberitahu kalau mereka tak boleh keluar dari kamarnya di atas jam 9:30 malam, dengan alasan karena itu akan mengganggu Nana yang sedang tertidur. Alhasil,
Malam itu Becca dan Tyler yang belum bisa tidur, hanya mengobrol dan mengedit-edit video di dalam kamar mereka. I think it looks good. So long now. Oh, snap. This will be ironic scoring. Beberapa jam kemudian, Becca yang tak bisa tidur lantas memutuskan keluar kamar untuk mengambil air minum. Tapi belum jauh ia berjalan, Becca melihat Nana yang bertingkah aneh lalu memuntahkan sesuatu. Karena takut, Becca berlari kembali masuk ke kamarnya. Keesokannya, Becca menemui Papap untuk memberitahu soal kejadian semalam. Namun, Papap menjelaskan kalau Nana baik-baik saja, dan semalam ia hanya sedang mengalami gangguan pencernaan. Sesudah itu, sambil terus merekam untuk film dokumenternya, Becca dan Tyler bermain petak umpet di bagian bawah rumah kakek dan neneknya itu. Awalnya semua baik-baik saja, mereka juga nampak bersenang-senang. Tapi tiba-tiba saja, Nana muncul entah dari mana dan berusaha menangkap Becca dan Tyler. Merasa Nana bersikap sangat aneh dan menyeramkan, Becca dan Tyler pun sekuat tenaga keluar dari tempat itu. Lalu saat keduanya berhasil keluar, mereka melihat Nana yang juga keluar dari sana sambil memperlihatkan ekspresi aneh. Melihat itu, Becca dan Tyler hanya bisa memasang wajah heran dan kebingungan. Kemudian pada siang hari, seorang bernama Dr. Sam datang untuk mencari kakek dan nenek Becca. Di sini diketahui, kalau ternyata kakek dan nenek Becca adalah pekerja relawan konseling di rumah sakit jiwa yang ada di kota itu. Dr. Sam datang untuk memastikan bahwa si kakek dan nenek baik-baik saja, karena sudah 3 hari mereka tak datang memberi konseling pada para pasiennya. Namun, Becca memberitahu semua baik-baik saja, sehingga Dr. Sam pun bisa pergi dengan perasaan tenang. Di tempat lain, Tyler yang penasaran dengan pondok kecil di belakang rumah Papap dan Nana, akhirnya diam-diam pergi ke sana sambil merekam. Berhasil lolos dari pantauan Papap, Tyler pun masuk ke dalam pondok. Di sana, Tyler merasakan bau busuk, dan saat ia masuk lebih dalam ia menemukan tumpukan popok lengkap dengan tokai-tokainya. Tyler yang penderita OCD seketika berlari keluar dari sana, tempat ia lalu bertemu dengan Nana. Saat di dalam rumah, Nana pun menjelaskan soal apa yang Tyler lihat tadi di pondok. Nana memberitahu, kalau Papa memiliki kesulitan untuk buang air besar di toilet, sehingga ia harus memakai popok dan membuang bekasnya di sana. Nana pun meminta maaf pada Tyler jikalau hal itu mengganggunya. Walau masih syok dan bingung, Tyler berusaha untuk tetap memaklumi hal tersebut. Pada sore harinya, Becca dan Tyler diajak Papap untuk jalan-jalan berkeliling kota. Lalu mereka pun pergi ke sekolah tempat ibu mereka bersekolah dahulu. Akan tetapi, saat Becca meminta Papap menceritakan bagaimana ibu mereka dulu saat muda, Papap tiba-tiba saja menjadi emosional dan menyerang orang yang tidak dia kenal. Hey, stop following me. No, don't! Tyler. He doesn't, student. We have to go. Usai kejadian itu, Tyler yang merasakan hal aneh pada Papap dan Nana mulai ketakutan, tapi Becca berusaha menenangkannya dengan memberitahu, kalau orang tua memang sering bersikap aneh. Beberapa saat kemudian, Becca dan Tyler mendengar suara aneh tepat di depan kamar mereka. Meskipun takut, tapi Tyler yang penasaran akhirnya membuka pintu. Dan saat pintu terbuka, Tyler sangat kaget saat ia melihat Nana yang tanpa busana sedang menggaruk-garuk dinding. I'm opening the door, Becca. Keesokan paginya di hari Rabu, Becca kembali meminta penjelasan pada Papap soal kondisi Nana. Di sini, Papa pun mengatakan kalau Nana memiliki gangguan mental bernama Sundown Syndrome, sejenis demensia, yang membuat Nana sering bertingkah aneh saat malam tiba. Yeah, it's fine. This is real. It's like somebody talking. Yeah, about to catch the train to go to the costume party. Sesudah bicara pada Papap, Becca bertemu dengan Nana. Di sini Nana memberitahu kalau ia tak sengaja menumpahkan adonan kue ke laptop milik Becca, yang membuat kamera depan laptop itu mengalami gangguan. Karena tingkah Papap dan Nana semakin aneh, Tyler kembali khawatir, namun Becca memberitahunya sekali lagi,
kalau itu karena mereka sudah tua, terlebih ia juga baru tahu kini kalau Nana mengalami Sundown Syndrome. Jadi ia yakin semuanya akan baik-baik saja. Siang itu, Becca dan Tyler melakukan panggilan video dengan ibunya. Tapi karena kamera depan laptopnya alami masalah, sang ibu tak bisa melihat wajah Becca dan Tyler. Di momen ini Tyler melaporkan ke ibunya soal tingkah aneh Papap dan Nana. Tetapi sama seperti Becca, sang ibu menganggap kelakuan aneh Papap dan Nana terjadi karena mereka berdua sudah tua, sehingga itu normal-normal saja. Sang ibu pun lantas meminta Tyler menikmati sisa waktu liburannya di sana. Kemudian, pada sore hari Becca sedang membantu Nana membersihkan dapurnya. Di momen ini, Becca berusaha meminta Nana untuk melakukan sesi interview. Tapi alih-alih menjawabnya, Nana malah meminta Becca membersihkan oven. Meski setelah itu Nana akhirnya mengiyakan permintaan Becca. All the way in. Okay. Singkatnya, semua sudah siap. Nana pun nampak sedang diinterview sambil direkam dan diberi pertanyaan oleh Becca. Namun saat Becca menanyakan soal ibu mereka, Nana seketika bertingkah sangat aneh alih-alih menjawabnya, dan meminta Becca berhenti bertanya soal Loretta padanya. This is great. Loretta Jameson. Usai kejadian itu, Tyler berniat merekam diam-diam Nana dan Papap dengan menaruh kamera tersembunyi di ruang tengah, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Becca melarangnya, karena menurutnya hal ini akan melanggar privasi dalam pembuatan film dokumenternya. Lalu saat malam, Becca dan Tyler kembali mendengar suara aneh dari luar kamarnya. Tahu itu adalah sang Nana yang bersikap aneh lagi, Tyler pun ingin mengeceknya. Dan benar saja, di luar kamarnya Tyler melihat Nana bertingkah aneh melakukan lari seperti Naruto, lalu bahkan ia sempat berusaha merangkak masuk ke kamar Tyler dan Becca. Melihat itu, Becca berusaha menenangkan adiknya, dengan berkata mungkin saja Nana hanya sedang mengigau. Kemudian hari berlalu dan kini sudah memasuki hari Kamis, Tyler dan Becca lalu diajak berkeliling sekitar rumah Papap dan Nana. Tyler di sini sempat menirukan tingkah Nana berlari Naruto semalam. Kemudian di sini Tyler dan Becca juga melihat Papap dan Nana sedang memandangi sesuatu di sebuah sumur tua. Setelah itu, Becca merekam Tyler untuk melakukan interview sambil merekam. Di sini Becca meminta Tyler menceritakan momen terakhir yang ia ingat dengan sang ayah. Lalu Tyler pun bercerita momen saat ayahnya mengantarnya di pertandingan rugby antar sekolah. Saat itu tim Tyler kalah, Tyler pun merasa sangat bersalah akan hal itu, tapi sang ayah nampak tidak berusaha menghiburnya. Meski saat itu ia juga tidak marah. Selesai sesi interview, Becca dan Tyler sempat coba mengecek sumur yang tadi dilihat Papap dan Nana, namun mereka tak menemukan apapun yang aneh. Kemudian sekarang gantian Becca yang melakukan sesi interview. Pada momen ini Becca banyak bercerita soal asmara, dan lain-lain kecuali soal sang ayah. Tyler pun merasa kalau Becca sebenarnya saat ini sedang tak baik-baik saja, dan tak begitu menikmati liburan ini, tapi ia berusaha kuat dan menutupi semuanya. Benar saja, saat interview selesai, Becca diam-diam bicara di depan kamera sambil menangis dan berkata, kalau ia sangat benci pada sang ayah yang sudah selingkuh dari ibunya, dan kini meninggalkan mereka begitu saja. Setelah itu, Tyler yang menemui Becca meminta izin agar ia bisa pergi ke basement, karena ia curiga dengan tempat itu. Tapi, Becca melarangnya, karena menurut Papap di sana banyak jamur. Tak lama, seorang bernama Staci datang untuk bertamu. Ia di sini mengaku sebagai mantan pasien Papap dan Nana saat ia menjalani program rehabilitasi. Ia datang bermaksud menemui Papap dan Nana, karena sudah beberapa hari Papap dan Nana tak datang ke rumah sakit untuk sesi konseling, tapi sayang saat itu Papap dan Nana sedang pergi, sehingga Becca lah yang menjamu Staci. Lalu pada satu momen, Becca melihat Nana yang sedang tertawa sambil mendengar lagu klasik. Becca awalnya mengira Nana sedang tertawa karena acara TV, tapi saat ia datangi, Nana ternyata sedang tertawa sendirian dan mengatakan hal-hal aneh. Bahkan Nana sempat ingin mencekik dirinya sendiri, untung Becca langsung menahannya. Nana? Nana, you okay? Nana, stop! Sesudah melihat itu, Becca juga melihat Papap yang terlihat akan menembak dirinya sendiri. Namun Papap langsung berhenti saat Becca menegurnya. Pop-Up, I think Nana's... Merasa kondisi semakin aneh, Becca akhirnya menuruti rencana Tyler untuk merekam Papap dan Nana diam-diam memakai kamera tersembunyi. Lalu di malam harinya,
Sebelum tidur Tyler emosi karena tisu toilet yang habis, untungnya Becca langsung bisa menenangkannya. Sudut pandang lalu beralih pada kamera tersembunyi milik Becca. Di sini nampak Nana bertingkah aneh, bahkan tak lama ia juga berhasil menemukan kamera milik Becca. Setelah itu, sambil membawa pisau, Nana nampak berjalan ke kamar Becca dan Tyler. Namun karena kamarnya terkunci, Nana akhirnya pergi begitu saja. Esok harinya, sesudah melihat video semalam, Becca pun meminta Tyler untuk berkemas dan bersiap untuk pulang esok hari karena kondisi semakin menakutkan. Di siang harinya, Becca lalu meminta Papa melakukan interview sambil direkam. Di sini, Papa menceritakan masa lalunya saat masih bekerja di pabrik, tempat ia sering melihat makhluk-makhluk aneh yang hanya bisa dilihat olehnya sendiri. Dan lagi-lagi sama seperti Nana, saat Papa ditanya soal ibu Becca dan Tyler, ia enggan menjawab apapun. Usai itu, pada satu momen, Stutch nampak kembali datang dan terlihat sedang berdebat bersama Papa dan Nana, sebelum akhirnya Stutch tak terlihat lagi. Di siang hari, Becca pun untuk terakhir kalinya meminta Nana melakukan interview. Becca di sini sebenarnya hanya ingin memastikan hubungan Papa dan Nana dengan ibunya yang sudah lama berpisah. Tapi sekali lagi, Nana bersikap aneh saat ditanya hal itu, sehingga Becca harus memakai siasat, yang mana ternyata cara itu berhasil. Nana sambil menangis lalu hanya mengatakan kalau ia akan memaafkan Loretta, yaitu ibu Becca dan Tyler. The man, he breaks the... Okay, let's... I forgive you, little girl. Selesai dengan sesi interview itu, Becca dan Tyler kembali menghubungi sang ibu. Di sini kamera laptop Becca sudah bisa kembali berfungsi. Becca lalu meminta ibunya untuk sesegera menjemput ia dan Tyler karena Papa dan Nana semakin aneh dan menakutkan. Tyler lalu memperlihatkan juga sosok Papa dan Nana kepada ibu mereka. Dan saat melihat itu Loretta pun kaget, dan mengatakan kalau itu bukanlah Papa dan Nana mereka. Itu adalah orang yang bahkan tak Loretta kenal. Seketika, Loretta pun langsung menghubungi polisi, dan bergegas menjemput anak-anaknya. You've been staying with those people the whole... Those aren't your grandparents. This is the Masonville County Police Department. Selesai menghubungi ibunya, tiba-tiba saja Becca dan Tyler didatangi Papa dan Nana yang mengajak mereka bermain permainan papan malam ini juga. Meski takut, tapi Becca dan Tyler sama sekali tak bisa menolak. Sebelum permainan dimulai, Becca dan Tyler sebenarnya sudah berusaha keluar dengan pura-pura ingin merekam area luar rumah, tapi Nana selalu menahannya dengan alasan lain. I can clean those. Yeah, please open the door. Oh, that's okay. I'll be quick. Bahkan di satu momen, Becca dan Tyler sudah akan keluar namun mereka kaget saat melihat jasad Stutch digantung di sebuah pohon. Takut hal buruk terjadi, Becca dan Tyler akhirnya terpaksa ikut dalam permainan papan tersebut. So much fun. Bradley approved strategy. I don't know what I'm doing. You want to win at Yahtzee? Listen to me. You're not a young... Tak lama, Becca lalu izin ke atas untuk mengambil baterai kameranya. Dan setelah Becca pergi, Tyler yang sendirian melihat Papa dan Nana mulai kembali bertingkah aneh. Di tempat lain, ternyata Becca diam-diam turun ke basement untuk mencari Papa dan Nana mereka yang asli. Sementara di atas, karena hari makin larut, Papa memutuskan mengantar Nana ke kamarnya. Kembali ke basement, Becca yang terus memeriksa ke dalam, akhirnya menemui jasad Papa dan Nananya yang asli. Sayang sekali ia keburu ditemui oleh Papa, dan akhirnya ia pun ditangkap oleh Papa. Claire's kids are on Fertilia. How are you gonna visit? How are you gonna be a fan? Becca lalu dibawa ke dalam kamar Nana, sedangkan Tyler masih menahan sakit karena ulah Papa. Sesudah mengurung Becca, Papa pun gantian menahan Tyler di area dapur. Tahu kalau Tyler benci hal-hal kotor, Papa pun membuka celananya, mengambil popok kotornya, dan seketika menaruh popok itu di wajah Tyler. Problem with germs, don't you? Never liked you. Sedangkan di kamar Nana, Becca yang ketakutan terus didekati Nana yang bertingkah semakin aneh. Becca lalu berusaha tak melihat Nana, namun kemudian Nana mulai menyerang Becca. Tak mau kalah dari nenek bau tanah, Becca pun melawan,
dengan menusuk Nana menggunakan pecahan kaca, sampai akhirnya Nana palsu itu pun meninggal di sana. Di bawah, Papap masih terus menahan dan menyiksa mental Tyler. Untungnya tak lama Becca datang dan menyerang Papap. Tyler yang muak juga, akhirnya ia pun ikut menyerang Papap sampai akhirnya Papap palsu pun meninggal menyusul Nana. Come on out! Come on out! No! What is it? What is it? Sesudah itu semua, Becca dan Tyler keluar dari rumah itu, dan di luar polisi India dan ibu mereka pun sudah datang untuk menyelamatkan Becca dan Tyler. Usai peristiwa mengerikan itu, Becca pun merekam sesi interview lainnya bersama sang ibu sebagai bagian penutup. Di momen ini, Loretta menjelaskan bahwa ia dan orang tuanya sudah saling memaafkan masa lalu mereka, dan ia pun berharap Becca dan Tyler bisa memiliki masa depan yang lebih baik darinya. Melihat itu, Becca yang awalnya enggan memaafkan sang ayah, pada akhirnya memutuskan untuk memaafkannya, dan ia pun memakai beberapa klip berisi foto dan video ayahnya di dalam film dokumenternya. Sesudah itu semua film pun selesai. Oke semuanya, itu dia alur cerita dari film The Visit, sebuah film thriller menarik, yang sangat creepy, meski di sana tak ada unsur hantu ataupun hal gaib. Di sini akhirnya kita juga tahu, kalau Papap dan Nana mereka yang asli adalah seorang relawan psikiater di rumah sakit jiwa setempat, dan mereka sudah tewas dibunuh oleh sosok Papap dan Nana palsu, yang ternyata adalah pasien mereka di rumah sakit jiwa itu. Hal tersebut bisa dilihat di sebuah foto, yang menunjukkan sosok Papap dan Nana asli yang sedang berfoto dengan Papap dan Nana palsu di sebuah rumah sakit jiwa. Dan untuk film ini sendiri, gue bisa kasih nilai 6,5/10. Sekian untuk video kali ini, terima kasih buat yang udah nonton, dan mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Kalian bisa kasih gue kritik, saran, diskusi, atau request film di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, serta subscribe supaya kalian gak ketinggalan video baru. Segitu aja dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.